Shalom teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas atau membagikan kepada teman-teman semua terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, izinkanlah teman-teman untuk mensubscribe channel saya dan jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Oke, baiklah. Kenapa saya mengambil terkait dengan judul tugas dan wewenang Kejaksaan Agung? Karena mungkin teman-teman semua sudah mengetahui kejadian yang sedang menimpa gedung Kejaksaan Agung beberapa hari lalu, yaitu pada Sabtu 22 Agustus 2020. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, sangat parah sekali kejadian tersebut karena berlangsung selama hampir 11 jam dan diketahui api pertama kali terlihat dari lantai 6 pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sangat parah sekali kejadian terbakarnya gedung Kejaksaan Agung ini, dan berhasil dipadamkan dengan dilakukan pendinginan area gedung pada Minggu 23 Agustus dari 2020 sekitar pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Itu baru bisa dipadamkan pada hari Minggu 23 Agustus. Memang sangat parah sekali, hampir 11 jam itu teman-teman kebakaran itu terjadi kan. Pasti teman-teman semua sudah mengupdate terkait dengan kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau masyarakat luas terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini. Nah, tetapi di sini saya tidak menjelaskan kepada teman-teman semua karena itu bukan porsi saya dan saya tidak mengetahui betul terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini. Nah, di sini saya coba menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan tugas dan wewenangnya, tugas dan wewenang Kejaksaan Agung itu sendiri. Nah, kita langsung saja. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung muda serta 31 Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Dan jadi pada tiap provinsi ini mempunyai 31 Kejaksaan Tinggi. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan supaya lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sangat jelas sekali di situ ya. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Nah, lalu kita beralih lagi di kedudukan Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya pada wilayah kekuasaan negara Indonesia. Nah, di sini Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan serta tanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di sini Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan presiden Kejaksaan Agung adalah presiden sendiri. Nah, setelah Kejaksaan Agung kita beralih lagi ada yang dinamakan dengan Kejaksaan Tinggi. Nah, kedudukan Kejaksaan Tinggi itu terdapat di ibu kota provinsi serta daerah hukumnya pada wilayah provinsi. Nah, Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Tinggi, yakni merupakan pemimpin dan penanggung jawab kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Nah, ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan yang berikut Kejaksaan Negeri. Nah, kalau Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota,
Nah, Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri, yaitu pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Di Kejaksaan Negeri tertentu, ada juga cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin kepala cabang kejaksaan. Nah, kalau di Kejaksaan Negeri ada juga kejaksaan yang sebagai cabang dari Kejaksaan Negeri itu, yang dipimpin oleh kepala cabang Kejaksaan Negeri. Nah, kita beralih lagi di Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang juga mengatur terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 30. Nah, kalau tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, ya kan? Nah, kalau di bidang pidana, yang pertama itu melakukan penuntutan. Lalu yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu yang berikut, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Lalu yang berikut, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, lalu yang berikutnya lagi, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Itulah tugas Kejaksaan Agung di bidang pidana. Lalu kita beralih lagi di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kalau di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi atas nama negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara. Lalu di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang pertama, itu di bidang ketertiban dan ketentraman umumnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Lalu yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengamanan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Lalu yang berikut, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Lalu yang berikutnya lagi, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal, itu di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, lalu kita beralih lagi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang juga menjadi dasar dan fungsi kegiatan jaksa. Nah, bisa dibilang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum profesi kejaksaan. Nah, menurut pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hakikat jaksa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itulah hakikat jaksa menurut pasal 1 undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang juga menjadi dasar hukum profesi kejaksaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.